pagi kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Amir Hud dari Munti STMkom. Di sini saya Sarasati Sitepu ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu pengenalan lapangan persekolahan 2. Baiklah. Adapun nama mata kuliah ini yaitu pengenalan lapangan persekolahan 2. Sekolah Mitra SMK Negeri 1 Percut Setuan, alamat sekolah Mitra Jalan Kolam nomor 3 Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan kode pos 20371. Dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Amir Hud dari Munti STMkom. Baik, tujuan pelaksanaan PLP 2 ini. Setelah mengikuti PLP 2 ini, kami sebagai para siswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan 1. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 2. Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. 3. Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. 4. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Nah, yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yang keenam, latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. PLP 2 ini dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik. Nah, yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas pendamping peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang ke-8 yaitu membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Baiklah, ada pula visi SMK Negeri 1 Percut Setuan ini yaitu berkomitmen tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta berakhlak mulia dan mampu bersaing mengisi pasar kerja secara global. Nah, misi SMK Negeri 1 Percut Setuan ini yaitu 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan SMK yang mempunyai nilai-nilai karakter bangsa guna menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan sesuai pasar kerja, penguasaan bahasa Inggris, disiplin, jujur, loyal, dan mempunyai etos kerja yang baik serta berjiwa wirausaha. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif, kreatif, dan inovatif. Nah, mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional dan industri. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga peningkatan pelayanan prima terhadap pelanggan. Nah, yang keempat peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dalam melaksanakan praktik industri dan pemasaran tamatan. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan lingkungan akademik sekolah yang bersih, hijau, tertib, aman, dan kondusif. Nah, yang keenam yaitu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas praktek untuk kegiatan unit produksi dan pelatihan siswa dan mahasiswa. Nah, yang ketujuh yaitu peningkatan pembinaan siswa dalam kegiatan lomba keterampilan siswa tingkat kabupaten provinsi, nasional, dan internasional. Nah, yang ke-8 yaitu peningkatan pembinaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, paskibra, palang merah, dan lainnya. Ada pula tujuan SMK Negeri 1 Percut Setuan ini yaitu memberi arah dan landasan kerja bagi semua warga sekolah. Nah, yang kedua yaitu memberi dorongan, motivasi pelaksanaan kerja yang lebih baik dalam rangka peningkatan profesionalisme dan efektivitas serta efisiensi. Nah, yang ketiga yaitu menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang keempat yaitu menetapkan kegiatan-kegiatan yang relevan. Nah, yang kelima menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan di sekolah.
Baiklah, berikut adalah struktur organisasi SMK Negeri 1 Percetuan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang keahlian, teknik komputer dan informatika, bidang keahlian teknik bangunan, bidang keahlian teknik ketenagaan listrikan, bidang keahlian teknik audio video, bidang keahlian teknik pendingin dan tata udara, bidang keahlian teknik mesin, bidang keahlian teknik otomotif, dan kabit non-normatif dan adaptif. Baik, berikut adalah struktur organisasi pegawai di SMK Negeri 1 Percetuan yang terdiri dari koordinator administrasi, bendaharawan gaji, bendahara komite sekolah, urusan kepegawaian dan kesiswaan, urusan keperlengkapan, petugas perpustakaan, urusan administrasi dan PSG, pemeliharaan, teknisi, satpam, urusan caraka, jaga malam ada di struktur ini. Baiklah, ada pula sumber daya manusia di sekolah SMK Negeri 1 Percetuan, yaitu jumlah pegawai atau guru yaitu 222 orang, jumlah siswa laki-laki yaitu 2.168 orang, dan jumlah siswa perempuan yaitu 800 orang. Baiklah, ada pula sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Percetuan, yaitu 1. Ruang kelas yaitu 57 ruangan, yang kedua yaitu ruang laboratorium bahasa, yang ketiga yaitu ruang gambar bangunan AutoCAD. Nah, yang keempat yaitu ruang laboratorium komputer atau jaringan, ada 4 ruangan. Nah, yang kelima yaitu ruang praktek teknik bangunan, teknik mesinan, teknik mekanik otomotif, teknik audio video, teknik pendingin dan tata udara, teknik instalasi tenaga listrik, dan teknik komputer jaringan. Nah, yang keenam yaitu ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang meeting. Baik pula ada sarana dan prasarana lainnya, yaitu sarana dan prasarana penunjang, yaitu ruang aula, ruang kantin, ruang UKS, ruang OSIS, ruang perpustakaan, dan masjid. Nah, yang berikutnya yaitu sarana olahraga, yaitu ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan badminton, lapangan tenis meja, lapangan futsal, dan yang keenam yaitu sanggar seni budaya. Baik, berikut adalah prestasi sekolah dan kegiatan pendukung di SMK Negeri 1 Percetuan. Ada pula beberapa prestasi yang didapatkan oleh siswa SMK Negeri 1 Percetuan, yaitu 2010 juara 1 welding LKS tingkat Provinsi Sumatera Utara. Nah, berikutnya yaitu pada tahun 2010 juara 1 elektronika LKS tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan berikutnya yaitu pada 2010 juga juara 1 otomotif LKS tingkat Provinsi Sumatera Utara. Baik, hasil kegiatan PLP 2 kami yaitu, baiklah, berikutnya yaitu analisis kurikulum. Pada kelas yang kami masuki yaitu kelas 10 di SMK Negeri 1 Percetuan ini menggunakan kurikulum KOS, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Khususnya untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, kurikulum operasional ini adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum, inti bidang, dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal, sekolah, dan dunia kerja. Kurikulum operasional di satuan pendidikan membuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan bermakna kurikulum operasional satuan. Dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, pada kelas 10 kami yang kami masuki yaitu adanya pelaksanaan pembelajaran Pancasila di kelas 10 yang dilakukan selama 10 jam
Hal tersebut dilakukan untuk membangun kepribadian peserta didik yang baik. Baik, berikutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran mapel yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Yang pertama ada silabus, yang dimana silabus ini terdiri dari identitas sekolah, bidang keahlian, kompetensi keahlian, mata pelajaran, alokasi waktu, kelas, dan semester yang tertera pada RPP. Baru kompetensi inti dan kompetensi dasar, perumusan indikator sesuai dengan KD, pengidentifikasi materi pokok yang sesuai dengan kurikulum, menentukan alokasi waktu di setiap materi yang akan dilaksanakan, kegiatan pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kurikulum, yaitu diskusi, tanya jawab, praktek, dan penugasan. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian dilakukan dengan cara tes tertulis, keterampilan yaitu untuk penilaian unjuk kerja dan observasi. Pada bagian RPP kami membuat di dalamnya itu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan standar kompetensi. Baru berikutnya yaitu kompetensi dasar, perumusan indikator sesuai dengan KD, pemilihan materi pembelajaran sesuai memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, tanya jawab, metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yaitu diskusi, tanya jawab, praktek, penugasan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menampilkan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang berikutnya yaitu untuk penilaian sesuai dengan teknik dan bentuk penilaian otentik. Yang berikutnya, pemilihan media, pelajaran menggunakan media elektronik, lembar kegiatan kelompok, dan media pendukung pembelajaran lainnya. Ada pula alat dan bahan yaitu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar ini kami mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan acuan RPP. Menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih, menentukan referensi bahan ajar. Nah, pada media pembelajaran ini, proses pembelajaran dilakukan selama kegiatan PLP2 ini, kami menggunakan proyektor, LCD proyektor, dan laptop. Baru LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Untuk merumuskan ini, menulis LKPD ini ada pula 4 langkah utama yaitu merumuskan kompetensi dasarnya, menentukan alat penilaian, menyusun materi, penyusunan struktur LKPD, baru bagian perangkat penilaian, penyusun instrumen penilaian mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen yang standar, menentukan tujuan, menyusun kisi-kisi, menyusun soal, telaah, dan revisi. Nah, mengajar terbimbing dan bimbingan dosen dan guru pamong. Yang pertama yaitu bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, kondisional. Yang kedua yaitu observasi dan orientasi kelas. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pengajaran terbimbing pada tanggal 2 November sampai 30 November 2021. Baru yang kelima yaitu pelaksanaan pengajaran mandiri yaitu 2 November sampai 30 November 2021. Yang keenam yaitu refleksi dan evaluasi kondisional. Nah, itu adalah tahap-tahap pelaksanaan kegiatan PLP2 yang kami lakukan. Nah, ada pula kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler yaitu adanya ekstrakurikuler pencaksilat yang dibimbing oleh Ibu Anissa Fadila yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Seni tari yang dibimbing oleh Ibu Nazila Rahmadani SPD setiap hari Rabu dan Sabtu. Begitu pula seterusnya. Nah,
Ada pula kegiatan administrasi guru. Yang pertama yaitu program semester ya ProSem, program setahunan ProSta, baru perhitungan waktu minggu efektif dan waktu libur, analisis pencapaian KKM pada setiap kompetensi dasar atau KD, buku pemeriksa administrasi kurikulum dan program pembelajaran, instruksi pengawasan administrasi kurikulum dan program pembelajaran, kalender mata pelajaran, lembar pengamatan sikap, pemetaan standar KD per semester, pemetaan standar kompetensi belajar, penilaian psikomotorik, penilaian afektif, perhitungan hasil belajar efektif, program kerja guru, program remedial, target pencapaian kurikulum. Itulah kegiatan administrasi guru. Nah, bagian refleksi ini pertama, berusaha untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Mahasiswa menghindari kegiatan yang tidak masuk dalam materi, menegur siswa yang ramai, serta memberi penguatan negatif bagi siswa yang gaduh. Nah, yang kedua yaitu membuat aturan tertentu di awal pembelajaran tentang hukuman bagi siswa yang gaduh serta hadiah bagi siswa yang memperhatikan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa berusaha membuat kesan tegas dan tidak santai di luar jam pembelajaran, sehingga siswa tidak terlalu santai. Hal ini masih sulit dilakukan, namun atas bantuan dari guru kelas, siswa menjadi lebih terkondisikan. Guru kelas menyampaikan pada siswanya bahwa mahasiswa itu juga guru yang menularkan ilmu pada siswa, sehingga siswa harus mendengarkan. Guru kelas juga tidak akan mengulang pelajaran yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi siswa harus memperhatikan pelajaran tersebut. Baiklah, kesimpulan dari laporan PLP 2 ini, saya sebagai mahasiswa pendidikan informatika dan komputer, yaitu sebagai calon guru, di sini dalam pelaksanaan PLP 2 ini, saya yang sebagai mahasiswa mendapatkan bagaimana cara metode yang baik untuk mengajar, cara menyiapkan materi yang baik untuk menyampaikan isi materi kepada peserta didik agar tersampaikan dengan baik. Bagaimana cara mengkondusifkan kelas agar lebih teratur. Dan pada tampilan PPT ini ada pula dokumentasi foto kegiatan PLP kami. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.